Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andriani, biasa dipanggil Ocha. Saya berasal dari program studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sebelum saya menyampaikan pembahasan pada video kali ini, saya berharap semoga teman-teman semua yang melihat video saya ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun teman-teman semua berada. Baiklah, pada kesempatan video kita kali ini saya akan membahas materi dengan judul Konsep Dasar Komunikasi Organisasi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari apa yang dinamakan dengan komunikasi. Tidak satupun pada kehidupan kita ini yang tidak terlibat pada komunikasi. Komunikasi penyampaiannya tidak hanya secara verbal, tetapi melalui satu gerakan pun seperti kedipan mata, itu juga bisa kita sebut dengan komunikasi. Pengertian komunikasi organisasi itu sendiri adalah proses penyampaian suatu ide, pikiran, informasi, perasaan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok yang lain. Unsur-unsur dalam komunikasi itu sendiri adalah yang pertama, komunikator atau si pengirim pesan itu sendiri. Dan yang kedua, pesan atau informasi itu sendiri. Dan yang ketiga, saluran. Saluran ini adalah perantara atau media yang dipakai dalam menempuh perjalanan pesan tadi. Lalu akan muncul pertanyaan, apa yang kita gunakan? Pasti kita mengira yang kita gunakan itu adalah mulut. Tetapi sebenarnya mulut itu bukanlah medianya, melainkan medianya adalah udara. Kenapa demikian? Karena apa yang keluar dari mulut kita atau apa yang keluar dari suara kita tidak akan pernah sampai kepada lawan bicara kita ketika tidak ada ruang yang penuh dengan udara. Jadi, udara sangat penting ketika kita menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita, supaya lawan bicara kita bisa mendengar dengan jelas dan bisa menerima dengan baik pesan yang kita sampaikan. Saluran ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama, saluran formal. Saluran formal disediakan oleh organisasi, kemudian mengikuti rantai otoritas dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua, saluran informal, diciptakan secara spontan, muncul sebagai tanggapan dalam pilihan-pilihan individual dalam proses organisasi. Unsur-unsur komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi. Objek yang menjadi sasaran tempat pesan akan disampaikan. Selanjutnya, gangguan. Gangguan ini mewakili bentuk hambatan dari komunikasi yang mengacaukan kejelasan pesan, sehingga gangguan itu menjadi sumber terjadinya miskomunikasi. Dan yang terakhir, umpan balik. Saran pengecekan apakah pesan diterima seperti yang dimaksudkan atau yang diharapkan oleh komunikasi. Tujuan dari komunikasi adalah secara umum dalam situasi tertentu komunikasi itu dimaksudkan atau ditujukan untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pendapat atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, pandangan, informasi, sehingga ada efek-efek tertentu yang kita harapkan. Itu adalah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kita uraikan lebih jauh lagi, apa saja tujuan dari seseorang melakukan komunikasi? Tujuan dari seseorang melakukan komunikasi itu sendiri, yang pertama, untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, termasuk untuk mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku itu sendiri. Yang kedua, untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas, kemudian muncul persepsi aturan.
Yang ketiga, komunikasi untuk organisasi ini adalah untuk mencapai tujuan dari lembaga organisasi itu sendiri. Fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah yang pertama, sebagai media ekspresi diri, interaksi, nilai manfaat, dan keluhuran budi dan budaya. Yang kedua, proses aktivitas pengembangan, kreativitas, dan inovasi, dan penciptaan pengetahuan. Yang ketiga, pengendalian penguasaan lingkungan. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, koreksi. Jadi, komunikasi organisasi itu adalah sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan kita. Tidak satupun manusia di bumi ini yang tidak melakukan komunikasi, dan tidak satupun dari proses komunikasi itu yang tidak mempunyai maksud tujuan. Misalnya, contohnya seperti bayi. Menurut kita, bayi tidak bisa mengekspresikan diri, tapi nyatanya maksud dari bayi tidak bisa mengekspresikan diri itu sendiri ternyata mempunyai tujuan. Ternyata mereka berkomunikasi. Komunikasi terdekatnya adalah dengan orang tuanya, dan yang paling utama dengan ibu kandungnya sendiri. Sekian pembahasan pada video kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman semua pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.